Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kitab Tauhid. Pada pertemuan ini kita akan membahas bab 2, yakni rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah dan sifat-sifatnya. Iman kepada Allah itu artinya percaya dengan yakin bahwa Allah itu ada. Dia kuasa, tidak menyerupai sesuatu. Dia sedia, adanya tidak didahului sesuatu. Dia kekal, dia berdiri sendiri. Allah itu esa, dia berpengetahuan, dia berkemauan, dan seterusnya, sifat-sifat kesempurnaan. Ringkasnya, Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan tidak bersifat dengan segala sifat kekurangan. Semua sifat itu disebut di dalam Al-Quran dan sesuai atau diterima oleh akal kita dengan dalil-dalil atau keterangan-keterangannya. Di bawah ini akan kita jelaskan sifat-sifat itu. Yang pertama, Allah mempunyai sifat wujud, yang berarti ada dalam makna yang sebenarnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma min ilahin illallah." Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Al-Imran ayat ke-62. Selanjutnya kata Allah, "Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa." Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Surah Al-Baqarah ayat 163. Dalil aklinya atau menurut akal. Sebenarnya menurut akal yang sehat dan biasa, tidak terlalu sukar untuk menerima atau membuktikan bahwa Allah itu ada. Hanya saja kalau otak itu diputar-putar atau sengaja dipersulit, maka terpaksa menghajatkan bukti atau dalil atau keterangan yang harus mengatasi perputaran lidah tersebut. Maka dari itu tidak aneh apabila ada otak yang melalui jalan sukar itu sering menjadi sesat atau kebingungan dengan sendirinya. Maknanya, dalam mempelajari ilmu usuluddin, jangan mempersulit urusan. Artinya, jangan mencoba-coba untuk berfilsafat yang aneh-aneh. Untuk lebih mudah lagi kita coba baca, ada keterangan yang disampaikan oleh penulis kepada kita. Keterangan pertama, segala barang yang ada di alam ini seperti bumi, matahari, bulan, bintang, manusia, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya itu dapat berubah-ubah dari tidak ada menjadi ada atau dari ada menjadi tidak ada. Juga semua itu berubah-ubah dari suatu keadaan menjadi keadaan yang lain sifatnya. Umpamanya dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi panjang, dari bulat menjadi pecah, dari panas menjadi dingin, kayu menjadi kursi, batu menjadi rumah, besi menjadi mesin dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang tersebut di atas disebut hawadits, sesuatu yang baru atau mungkinat yang bersifat mungkin saja, bukan wujud dalam arti yang hakikatnya. Dengan mudah kita dapat memahami bahwa dalam segala perubahan itu tentu ada sebab atau ada yang mengubah, berarti ada yang mengadakan dan yang menjadikan. Allah itulah yang menjadikan alam sekalian ini dan yang menjadikan pula tabiat atau khasiat tiap-tiap yang ada di alam ini. Apabila dikatakan semua itu terjadi dengan sendirinya, tentu akal kita tidak dapat menerimanya, yakni mustahil namanya. Dan adanya Allah yang menjadikan itu pasti,
atau wajib pada akal. Mungkin untuk lebih mudah lagi kita memahami apa maksud daripada alam kita jadikan bukti bahwa Allah itu ada. Ini tentunya penjelasan berdasarkan logika orang awam. Kita belum masuk ke ranah filsafat yang mungkin akan menjumpai bantahan-bantahan yang menyulitkan otak. Sebenarnya lebih mudah untuk membuktikan bahwa Allah itu ada daripada menjadi seorang ateis atau tidak yakin bahwa Allah itu ada. Apa sebab? Contoh sederhana, ketika kita katakan pena ini ada dengan sendirinya, orang ateis sekalipun mereka akan membantah kalimat ini. Mereka pasti mengatakan bahwa pena ini mesti ada yang membuat. Harus ada orang yang menciptakan pena ini. Ketika pena yang kecil saja dituntut harus ada yang menciptakan, apalagi alam semesta dan jagat raya ini. Tentu harus ada yang menciptakan. Begitulah logika sederhana ketika kita ingin mengatakan bahwa Allah itu ada dalam arti yang sebenarnya. Sekali lagi kita katakan bahwasanya penjelasan-penjelasan di dalam buku ini berdasarkan logika dasar. Mungkin ke depan para pelajar menemui pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Barangkali ada pertanyaan yang sangat menyulitkan, yang menuntut apa bukti bahwa Allah itu ada. Seandainya alam ini dijadikan hujah bahwa Allah itu ada, bagaimana cara kita ingin membuktikan bahwa Allah itu ada ketika alam semesta ini belum diciptakan? Mereka mencoba ingin mengelabui cara kita berpikir. Nah, penjelasan ini cukup sebagai pengantar untuk penjelasan-penjelasan yang bersifat filsafat. Kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang lebih lanjut. Kita masuk pada poin yang kedua, atau sifat Allah yang selanjutnya. Halaman 15. Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Allah itu Maha Kuasa, Dia paling kuasa, bahkan Maha Kuasa. Allah itu pun mengetahui, bahkan Maha Mengetahui. Kekuasaan Allah itu disebut kudrah. Yang berkuasa dikatakan qadiran atau qadir. Pengetahuan dalam bahasa Arab ilmun. Yang berpengetahuan disebut alim atau aliman. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu amat berkuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat ke-20. Selanjutnya kata Allah, wa huwal qahirul fawqa ibadi. Dia dan dialah yang maha kuasa atas hamba-hambanya. Al-An'am ayat ke-61. Dalam surah Al-Baqarah ayat 29 juga Allah mengatakan, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Dalil akli dari sifat Allah maha qadir dan alim, mengingat dan memperhatikan segala apa yang dijadikan oleh Allah, niscaya ketika kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah itu maha kuasa dan maha mengetahui. Keterangannya, apabila kita memperhatikan diri kita sendiri, makanan masuk ke dalam tubuh, kemudian terbagi ke tempat masing-masing di dalam tubuh, sedang tubuh itu berkembang dengan bermacam-macam bentuk dan coraknya, menjadi daging, menjadi rambut, menjadi kuku, menjadi tulang, menjadi zat-zat dan lain sebagainya. Dari semua itu kita akan lebih yakin dengan kekuasaan Allah. Tentu semua itu terjadi atas adanya kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangan yang selanjutnya, kita lompat ke keterangan yang ketiga. Apabila kita memperhatikan biji tumbuh-tumbuhan yang dapat diketahui manusia, hanya di situ ada zat-zat yang bercampur secara kimia, tetapi di balik itu masih ada rahasia perbuatan yang tidak dapat diketahui manusia, yakni dapatnya benih-benih itu mempunyai sifat tumbuh berkembang,
sehingga menjadi tumbuh-tumbuhan yang besar. Manusia belum dapat mencampur secara kimia sehingga dapat menimbulkan benih yang dapat tumbuh. Manusia hanya mengetahui tabiat atau kebiasaan atau khasiat dari tiap benih yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seterusnya tentang benih-benih, binatang, dan juga di manusia itu sendiri. Apa maksud dari keterangan ini? Bahwasanya dengan memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling kita sebenarnya cukup memuaskan logika kita bahwa Allah itu adalah benar-benar maha kuasa dan dia benar-benar maha mengetahui. Secanggih-canggih teknologi hari ini, belum ada manusia yang menemukan atau berhasil membuat satu benih yang dapat menumbuhkan. Yang dapat diciptakan oleh manusia hari ini dengan kecanggihan teknologi hanyalah memanipulasi ataupun membuat tumbuh-tumbuhan yang sebenarnya sudah ada benihnya. Mereka cuma bisa memodifikasi bagaimana benih itu bisa tumbuh dengan cara berbeda. Ringkasnya, segala apa yang kita lihat, apabila kita perhatikan, niscaya kita akan percaya bahwa Allah itu maha kuasa dan maha mengetahui. Bagian ketiga, poin C, Allah berkemauan. Allah memiliki sifat iradah dan muridan. Berarti Allah menjadikan segala sesuatu dengan kemauan, dengan sengaja. Jadi tidak hanya kebetulan saja. Kemauan atau kehendak itu disebut iradah. Yang berkehendak disebut muridan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Surah Yasin ayat ke-82. Sesungguhnya apabila dia menghendaki sesuatu perintahnya, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Dalil akli dari sifat iradah dan muridan Allah Subhanahu wa taala, hal itu menurut akal tentu saja mudah diterima. Apabila kita memperhatikan kejadian alam dengan peraturan-peraturan yang rapi, tentu kita yakin bahwa semua itu diatur dengan kemauan dan mustahil hanya terjadi secara kebetulan. Peraturan peredaran bumi, bulan, dan segala planet yang lain menunjukkan adanya peraturan yang sengaja dibuat secara cermat dan bijaksana. Memperhatikan tumbuh-tumbuhan, masing-masing jenis mempunyai peraturan pertumbuhan sendiri-sendiri dan menghasilkan buahnya sendiri-sendiri pada waktu tertentu. Jagung misalnya tumbuh dengan syarat-syaratnya sendiri dan menghasilkan buah seperti yang kita lihat. Semua itu tidak dapat kita katakan hanya terjadi dengan kebetulan. Jadi bagi orang yang beriman, ketika melihat fenomena yang terjadi, jangan sekali-kali mengatakan itu adalah kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi, semuanya adalah atas rencana dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah yang selanjutnya, yakni kekuasaan dan kehendak Allah, atau dalam istilah Arabnya qudrah dan iradah. Karena Allah itu maha kuasa, maka tentu segala yang dikehendakinya pasti terjadi. Tidak ada suatu yang dapat memaksanya. Jika sekiranya ada Tuhan yang terpaksa atau menerima perintah dari orang lain, maka tidak dapat dipercaya bahwa dia Allah yang sebenarnya yang maha kuasa. Maka dari itu, segala sesuatu yang terjadi tentu tidak lepas dari qudrat dan iradah ilahi. Artinya tidak lepas dari kemauan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah banyak menceritakan kepada kita tentang adanya orang yang keterlaluan dalam berbuat zalim. Bahkan ada yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Misalnya Fir'aun. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Tetapi ketika dia didatangi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, terjadi perdebatan yang luar biasa. Kalah argumen.
Bagaimana mungkin ada Tuhan yang kalah debat dengan seorang manusia? Karena kalah argumen, Firaun menggunakan kekuasaannya, dipanggil para ahli sihirnya, dan ternyata kalah juga. Karena Nabi Musa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat berupa tongkat sakti, tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan memakan semua ular-ular hasil rekayasa para ahli sihir. Kalah dengan cara itu, Firaun menggunakan trik yang selanjutnya, yakni memanfaatkan atau menggunakan para bala tentaranya ingin dibunuh Nabi Musa. Yang sudah maklum kita ketahui, Nabi Musa bisa selamat menyeberangi Laut Merah ketika laut itu dibelahnya dengan tongkat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu pada sesi yang ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.